Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Seperti biasa, sebelum dimulai sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, teman-teman. Miss harapkan kalian menyimak video sampai selesai ya. Oke, teman-teman semua. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang terjadinya malam hari ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pembelajaran kedua ya. Kalian buka halaman 113. Nah, di halaman 113 ini yang pertama kalian lihat adalah sebuah gambar ya. Ini adalah gambar berseri. Nah, ceritakan kegiatan Lala sebelum tidur. Nah, teman-teman, jadi kalian bisa menceritakan sebuah pengalaman ya dari gambar. Nah, contohnya ini nih, gambar yang pertama ya. Di sini ada Lala dan keluarganya. Ada Lala, ibu, ayah, dan adiknya. Malam mulai larut. Lala mulai mengantuk. Nah, sudah terlihat di sini di gambarnya ya bahwa Lala dan adiknya sudah mulai nguap. Nah, kemudian Lala pamit pada ayah ibu lalu ucapkan salam. Nah, jadi ketika mereka sedang berkumpul di ruang tamu ya, kemudian Lala dan adik sudah merasa ngantuk, akhirnya mereka pamit ya. Pamit sama ibu dan ayah. Pamit kemana, Miss? Pamit untuk tidur ya, bukan untuk main ya teman-teman ya. Jadi pamitan sama orang tua itu nggak cuma harus keluar rumah ya teman-teman ya. Di dalam rumah pun sama ya, itu merupakan cerminan akhlak yang baik ya. Nah, akhirnya Lala dan adik pamit sama ayah dan ibu. Mereka berbicara seperti ini. Ayah, ibu, Lala mau tidur dulu ya, mau ke kamar dulu ya. Lala sudah ngantuk nih. Nah, disusul sama adiknya. Kemudian ayah pun membalas, iya Lala, silahkan kamu tidur, sudah malam. Oh iya, sebelum tidur jangan lupa ya Lala, gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki, kemudian berwudu ya. Itu adalah pesan yang selalu diucapkan oleh ayah dan ibu kepada Lala dan adik sebelum mereka tidur. Oke. Karena Lala dan adik ini nurut sama pesan ayah dan ibu, akhirnya Lala bergegas ke kamar mandi untuk menggosok gigi sebelum tidur, kemudian mencuci tangan dan kaki. Nah, ini ya gunanya ya. Kemudian setelah selesai, Lala pun berwudu, akhirnya Lala masuklah ke kamar untuk tidur. Nah, dan Lala sebelum tidur tidak lupa membaca doa. Nah, kenapa sih Miss kalau sebelum tidur itu mesti banyak banget peraturannya? Kayak misalkan cuci tangan, cuci kaki, kemudian sikat gigi, kemudian berdoa, kemudian berwudu, lalu terakhir berdoa. Karena gini teman-teman, kita dalam tidurnya itu pasti aja diganggu sama setan ya atau jin. Maka dari itu kita diharuskan berwudu. Supaya apa? Supaya tetap suci ya, seperti sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebelum tidur itu membiasakan untuk berwudu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa sih gosok gigi? Supaya apa? Gigi kita tetap terjaga ya, tetap terjaga dari kuman-kuman yang menempel ya. Karena kan kita sudah seharian nih beraktivitas, makan ini, makan itu, minum ini, minum itu ya. Jadi pas mau tidur itu biar mulutnya fresh, tidak ada kuman yang menempel akibat makanan yang tadi siang digosok deh, dibersihkan ya.
gitu. Nanti kalau tidak dibersihkan sebelum tidur, pas bangun pagi, terus ketemu pagi lagi, itu kuman selalu menempel di mulutnya, akhirnya lama-kelamaan menjadi banyak. Nah, terus kalau kumannya udah banyak, apa yang dirasa? Sakit gigi, kemudian bau mulut ya. Kita tidak mau ya pastinya sakit gigi, bau mulut. Nah, maka dari itu biasakan setiap malam sebelum tidur menggosok gigi ya. Kemudian jangan lupa berdoa supaya apa? Supaya kita terhindar dari mimpi buruk ya, teman-teman ya. Berwudu dan berdoa itu menghindarkan kita dari mimpi buruk dan eh, kejailan para setan dan jin ya gitu. Kalau misalkan kita lupa wudhu, lupa berdoa, itu setan pasti senang ketawa. Hahaha, akhirnya ya anak ini mengikuti jejakku gitu. Akhirnya aku masuk ke mimpinya biar mimpi dia buruk gitu. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Harus ingat kata Miss tadi ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke halaman 114. Nah, di sini ayo berlatih. Jawab pertanyaan ini dengan lisan berdasarkan cerita di atas. Lisan itu artinya kita mengucapkan ya, tidak ditulis ya. Nih, siapa yang mengantuk? Lala ya. Pada siapa Lala berpamitan sebelum tidur? Pada ayah dan ibu. Apa saja yang Lala lakukan sebelum tidur? Itu tadi menggosok gigi, mencuci tangan, mencuci kaki, berwudu, kemudian berdoa. Tulislah 2 kegiatanmu pada malam hari. Nah, ini kalian bisa tulis sendiri. Oke. Nah, di sini juga ada beri tanda checklist jika kamu sudah lakukan, beri tanda silang jika kamu belum melakukan. Coba nih, aku merapikan buku sebelum tidur. Kira-kira sudah dilakukan apa belum? Nah, kalau sudah di checklist, oke. Kalau sudah di checklist ya, mohon maaf checklistnya gede sekali nih. Oke, yang kedua, aku memeriksa jendela sebelum tidur. Oke, biasanya nih kalau kamarnya yang di depan terus ada jendelanya, jangan lupa diperiksa, udah dikunci apa belum jendelanya, terus hordengnya udah ditutup apa belum ya. Khawatir ada nyamuk atau binatang yang lain masuk ya, gitu. Kemudian aku berdoa sebelum tidur. Nah, sudah belum dilakukan? Sudah di checklist ya. Kemudian aku rapikan tempat tidur sebelum tidur. Nah, di checklist juga. Aku menutup pintu kamar tidur. Nah, di checklist juga. Nah, jadi teman-teman, gini loh. Sebelum tidur itu nggak cuma harus berdoa juga, kita juga harus merapikan tempat tidur ya. Kenapa? Supaya kita tidurnya nyaman. Nih, Rasulullah itu mengajarkan sebelum bobo itu rapikan tempat tidur supaya apa? Supaya kita tidurnya tidak ditemani oleh makhluk lain ya. Karena apa? Makhluk lain itu senang banget tidur di tempat yang kotor ya. Maka dari itu kita harus membersihkannya. Kita juga kan kalau bersihkan yang ngerasa nyaman siapa? Kita juga ya kan? Bener. Terus jangan lupa kalau besoknya mau sekolah, rapihin dulu buku-buku sesuai jadwal besok ya. Jangan ini mah pas bangun pagi udah mah bangunnya telat, bukunya belum diberesin, terus mandinya lama. Ya, udah dah ini mah telat dah masuk ke sekolahnya ya. Udah gitu di jalan ngomel-ngomel mulu, nyalahin bundanya, nyalahin ayahnya. Padahal yang salah kita sendiri. Kenapa bangun telat? Gitu ya. Ngomel-ngomelin di jalan. Bunda sih bangunin aku. Padahal mah kamu sudah dibangunin dari sebelum subuh. Malah dari jam 4. Tapi kamunya nggak bangun-bangun ya. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ingat pesan Miss ya. Oke, kita next ke
halaman 115 nih, teman-teman nih. Tuh, di sini diskusikan dengan teman sebangkumu. Nah, bisakah kamu menggosok gigi sebelum tidur? Mengapa kamu perlu gosok gigi sebelum tidur? Nah, ini ya, biasakan teman-teman dari sekarang apa sebelum tidur gosok gigi ya. Ingat pesan Miss Syifa nih, yang pertama sebelum tidur yaitu menggosok gigi, mencuci tangan, mencuci kaki, kemudian kalau bisa berwudu ya. Kemudian setelah itu langsung rapikan tempat tidur ya. Habis rapikan kita rebahan, baca doa dulu sebelum tidur. Nah, sudah baca doa, baru deh tidur ya. Pas paginya bangun-bangun, baca doa lagi, baca doa bangun tidur. Terus kita apalagi akan merasa lebih fresh ya. Kenapa? Karena kita sudah mencuci kaki dan tangan ya gitu. Oke, teman-teman, karena di pembelajaran kedua sudah habis, waktunya Miss cukupkan sampai di sini ya. Oke, sebelum ditutup, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.